siang hari ini membahas topik yang menarik nih ya, berdasarkan request nih dari rekan-rekan, yakni tips dan trik 5 poin yang dilupakan investor sebelum terjun ke dunia investasi. Tentu ini menarik ya, karena kita tahu bahwa dunia investasi merupakan dunia yang penuh dengan parameter analisis, baik itu teknikal, fundamental, dan lain sebagainya. Di sini kita akan kupas tuntas nih 5 poin yang dilupakan investor sebelum terjun ke dunia investasi. Di sini saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Maxco sebagai host dan juga ditemani oleh partner saya yakni Pak Ananda Marwan sebagai speaker nih. Jadi rekan-rekan yang ingin bertanya ketika Pak Ananda menjelaskan, boleh tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu, langsung saja ditanyakan ketika mungkin webinarnya sedang berlangsung. Oke, mungkin saya sapa dulu Pak Nanda, bagaimana nih kabarnya? Halo Pak Adam, selamat siang Pak Adam. Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, luar biasa ya. Nah, menurut Pak Nanda, bagaimana nih spill dong kondisi pasar yang terjadi baru-baru ini? Mungkin ada sedikit review. Oke, nah ini lumayan volatile ya pasar akhir-akhir ini, apalagi kita ketahui di tadi malam ini keluar data inflasi Pak Adam ya dari negara Amerika, yang mana data ini menjadi fokus utama trader maupun investor untuk melihat outlook ke depannya nih, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh Federal Reserve ya. Karena data inflasi ini identik dengan suku bunga tentunya. Dan kenaikan suku bunga dan juga turunnya suku bunga itu menentukan pergerakan terhadap aset-aset investasi lainnya seperti saham, indeks ya, dan juga tentunya mata uang dari negara-negara lain. Jadi outlook saya untuk pasar akhir-akhir ini ya, apalagi jika melihat data inflasi yang keluar tadi malam, ini tentunya ke depannya kita sudah mulai masuk ke dalam zona yang mau recovery teman-teman ya. Karena memang ketidakpastian ataupun uncertainty di dalam pasar di sini sudah mulai terlihat ataupun sudah mulai hilang teman-teman ya, dikarenakan sudah ada statement resmi dari China open lockdown ya. Jadi negara China sudah tidak lockdown lagi teman-teman sekarang. Lalu dari sisi inflasi negara Amerika itu sudah mulai turun juga, dan juga kemarin kita mendapatkan inflasi dari euro area dan juga dari negara Inggris juga sudah mengalami penurunan. Nah, ini menjadi tanda-tanda untuk pasar itu mulai beralih ya uangnya ataupun investasinya itu ke aset yang lebih berisiko ya, karena memang untuk saat ini ya yang return terbesar yaitu adalah US dollar itu sudah mulai berkurang teman-teman returnnya, karena data inflasi sudah mulai turun, pasti outputnya terhadap suku bunga itu akan mulai turun juga dari sisi kenaikannya, seperti itu. Yang sebelumnya 75 basis point di bulan Desember itu turun 50 basis point, dan di Januari ataupun Februari esok itu diestimasikan akan turun 25 basis point. Nah, ini menjadi katalis positif tentunya untuk perekonomian dunia, teman-teman. Jadi begitu ya Pak Adam ya, outlook saya terhadap ekonomi saat ini itu sudah mulai berangsur terhadap saham dan juga indeks serta pair-pair yang di situ notabene lebih berisiko seperti pound sterling, euro, apalagi dengan komoditi related ya, Australian, New Zealand serta Kanada. Seperti itu. Itu pair-pair yang menarik untuk kami perhatikan dan juga masuk watchlist. Oke, menarik sekali ya. Jadi itu bisa menjadi poin yang kita perhatikan ya sebagai investor, sebagai retail trader, dan juga sebagai ya trader lah ya, seperti itu ya Pak Nanda. Oke, Ya. mungkin karena waktunya sudah jam 2 lebih ya, mungkin di-spill aja Pak Nanda ke materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Adam sudah mempersilahkan kami. Oke, sebelumnya sapa-sapa dulu nih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kembali lagi ya, kita siang hari ini menuju sore hari akan belajar kembali tentang dunia finansial ya. Yang mana materi pada siang hari ini bisa kami kategorikan adalah materi ringan teman-teman ya. Ringan tapi termasuk ke dalam fondasi untuk teman-teman sebelum terjun ke dunia investasi ya. Karena jujur teman-teman, jika fondasi teman-teman di sini masih kurang kuat, ibaratkan dengan rumah ya. Rumah itu jika fondasinya itu lemah ya,
pasti ada saatnya ketika diterjang angin ataupun hujan deras itu akan ambruk. Nah, seperti itulah kita pada pembelajaran untuk siang hari ini, itu kami di sini ingin memperkuat fondasi tersebut. Bagaimana teman-teman membangun fondasi tersebut agar lebih kuat, supaya kalau misalnya teman-teman di dunia investasi ini, ya jelek-jeleknya itu rugi, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi seperti itu ya isi dari materi kami pada siang hari ini. Nah, mungkin di sini akan kami share screen terlebih dahulu untuk materi kita pada siang hari ini tentunya. Saya sapa-sapa dulu ya yang sudah hadir di kolom Zoom dan juga di live YouTube kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama, kita belajar bersama. Dan juga materi sore hari ini, siang hari ini pun bisa saya katakan itu cenderung ringan ya untuk dipelajari ataupun untuk dimengerti. Nah, oke, ini dia ya. Jadi hal wajib yang harus kita perhatikan itu sebelum berinvestasi ini. Ya, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman. Ya, apa sih itu investasi ya teman-teman ya? Karena ini penting untuk kita harus perhatikan bahwa investasi itu ya dari sisi definisi ya itu merupakan kegiatan membeli aset di masa sekarang dan menyimpannya dengan harapan aset itu akan memberikan pendapatan atau meningkat nilainya di masa mendatang. Jadi, simpelnya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman ingin investasi ataupun ingin menaruh uang di suatu aset, teman-teman harus memproyeksikan nih, 5-10 tahun lagi, aset yang saya beli ataupun aset yang saya taruh uangnya ini, kira-kira mau dibeli lagi nggak sama orang? Contoh, ya, salah satu investasi yang paling rutin ataupun yang paling lumrah lah di kalangan kita, baik itu milenial maupun kalangan yang sudah dewasa ataupun yang sudah di atas kita, yaitu adalah investasi emas ataupun investasi properti. Nah, dua hal ini itu kan bisa dikategorikan sebagai investasi yang sangat lumrah lah bagi lingkungan masyarakat ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita investasi emas, yang mana notabene emas itu kan identik dengan safe haven ataupun aset anti inflasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan uang dalam emas, itu uang teman-teman tidak akan berkurang dikarenakan inflasi ataupun kenaikan inflasi. Karena kalau teman-teman ketahui setiap tahun itu inflasi selalu naik teman-teman. Ya, hanya di waktu-waktu tertentu saja inflasi itu bisa turun dengan jauh. Contohnya itu lagi krisis ekonomi ketika pandemi kemarin, itu memang dari angka inflasi itu kan turun jauh signifikan. Tapi overall at the end of the day inflasi akan naik kembali karena kan manusia itu identik sama spending. Ya, kalau misalnya manusia tidak spending berarti bertahan hidupnya kan berkurang. Ya, karena kalau untuk bertahan hidup kan harus kita spending, harus belanja ya, baik itu makanan ataupun jasa seperti itu. Jadi dasarnya kalau teman-teman ingin investasi, itu tentukan terlebih dahulu aset ini apakah 5-10 tahun lagi itu dibeli sama orang lain atau tidak, ya, seperti itu. Lalu macam-macam investasi. Setelah kita mengenal apa sih itu investasi, ya, kita harus mengetahui juga macam-macam investasi. Jadi investasi itu ada investasi real yang bentuknya itu ada atau bisa dilihat lah teman-teman ya, yaitu dikategorikan di sini ada investasi tanah ya, ada investasi properti dan juga investasi emas yang sudah kami jelaskan tadi. Lalu juga ada investasi keuangan ya. Nah, di investasi keuangan ini kita kategorikan ada 3 juga ya. Ada investasi keuangan dalam bentuk saham, ada investasi keuangan berbentuk reksadana. Reksadana ini banyak lagi macam-macamnya ya. Dan juga ada surat hutang atau obligasi ataupun bond. Nah, ya, mungkin dari teman-teman di sini yang paling lumrah itu adalah saham lah ya, apalagi di kalangan kita anak-anak muda ini kan. Di tahun 2020 itu OJK mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan di kategori investor saham di Indonesia. Karena memang kalau misalnya kita lihat ya, orang-orang itu lebih cinta terhadap saham karena apa? Karena mudah dipahami ya, bagi orang yang memandang itu mudah. Karena memang jujur untuk kita investasi saham itu ya, kalau saya pribadi itu berkaca terhadap diri sendiri dulu ya. Contoh, kalau saya ingin investasi saham, perusahaan apa yang saya pilih? Ya, yang saya pakai aja setiap hari. Contoh, ya, shampoo yang saya pakai apa? Lifebuoy, apalagi Pantene. Nah, produk itu perusahaannya siapa? Unilever. Ya udah, saya percaya selagi saya masih memakai produknya,
orang-orang lain masih menggunakan produknya, walaupun perang, walaupun corona, orang kan tetap mandi juga, tetap menggunakan sampo juga, ya. Nah, jadi saya taruh uang saya di Unilever ya oke, karena selagi produknya masih ada di masyarakat, pasti perusahaannya masih fine-fine aja dong. Itu yang pertama. Yang kedua, sekrisis apapun orang pasti butuh makan, ya enggak? Tapi pasti pola makannya itu dikurangi. Yang biasanya mungkin makannya range-nya di 50.000, ketika krisis itu dikurangi jadi 20.000 sehari, ya. Nah, salah satu produk yang dicintai oleh masyarakat Indonesia apa teman-teman? Ketika krisis, yaitu adalah Indomie, ya. Siapa sih yang nggak makan Indomie? Dari kasta terendah ataupun kasta tertinggi lah, masyarakat Indonesia itu pasti pernah mencicipi Indomie. Nah, Indomie perusahaannya apa teman-teman? ICBP. Ya, gitulah cara kami ataupun cara saya di sini itu untuk melihat perusahaan mana yang saya ingin investasikan. Tapi kan Pak Nanda pergerakan sahamnya lambat loh. Kita kan investasi, ya. Teman-teman juga kalau misalnya di sini ada yang dari kalangan orang tua, toh kalau punya anak juga nggak langsung besar kan, pasti punya step by step ataupun punya tahap-tahapnya. Dan begitu juga kita dengan investasi seperti itu. Jadi bagaimana cara saya melihat suatu investasi itu ya balik lagi terhadap kepribadian diri sendiri terlebih dahulu. Saya makannya apa biasanya, ya. Saya menggunakan baju apa, ya. Nah, kalau misalnya saya belanja tuh di mana. Nah, teman-teman bisa cari perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Itu kulitnya ya ataupun itu cara mudahnya untuk investasi. Adapun cara sulitnya ya kita harus tentuin terlebih dahulu cash flow-nya, rasio keuangannya, balance sheet-nya, ya. Nah, itu next webinar kita akan membahas ya bagaimana cara melihat suatu perusahaan itu terhadap balance sheet, apakah perusahaan ini sehat secara keuangan dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin terjun ke dunia investasi, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu investasi, ya. Jangan langsung terjun aja. Karena saya lihat banyak trader ataupun investor itu diibaratkan anak tangga, ya. Diibaratkan anak tangga nih. Sebentar. Diibaratkan dengan anak tangga. Nah, seharusnya kan kalau misalnya step by step, kita harus ke sini dulu. 1, 2, ya, 3, 4. Nah, saya lihat banyak trader-trader itu yang baru mulai 1, langsung lompat ke 4. Tanpa melewati step 2 dan juga 3 ini. Yaitu adalah tahu dulu definisi investasi itu apa. Lalu resikonya bagaimana. Mereka langsung ke 4 ini, yaitu adalah keuntungannya. Mereka langsung berharap keuntungan, ya. Padahal kalau teman-teman ketahui, investasi itu adalah kegiatan yang beresiko juga. Kecuali teman-teman taruh di deposito, ya, seperti itu. Ya, sampai sini paham lah teman-teman ya. Jadi kita mulai di pembelajaran hari ini itu agar teman-teman tidak jump gitu, tidak melompat step by step ini. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu investasi tersebut, ya. Oke, kita lanjut ya. 5 poin tadi ya. Jadi kami sini memberikan 5 poin kepada teman-teman agar teman-teman di sini sebelum terjun ke investasi apa saja sih yang harus disiapkan. Yang pertama, pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Nah, ini penting nih, ya. Kenapa pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran? Ya, karena balik lagi ke ini salah satu statement ataupun salah satu kalimat yang kami banyak temukan di pasar ya. Banyak orang itu berpikir investasi itu menjadi cara cepat untuk kaya. Ya. Padahal kalau misalnya kita bicara realistis saja, banyak investasi malah yang menyebabkan orang itu jatuh miskin, teman-teman. Jika mereka itu balik lagi tadi tidak melewati step by step dari risikonya, ya, seperti itu. Nah, adapun cara meningkatkan income-nya, teman-teman pasti di sini lebih tahu lah daripada saya ya. Ini hanya sekitar ataupun hanya bahas kulitnya saja ya. Tentu yang pertama adalah mencari aktif income terlebih dahulu yaitu pekerjaan. Jadi sebelum kita terjun ke dunia investasi, at least kita sudah punya pendapatan tetap teman-teman. Karena apa? Balik lagi investasi itu kami tekankan gunakanlah uang dingin ataupun uang siap hilang. Jadi ibaratnya teman-teman di sini kalau misalnya kehilangan uang tersebut itu nggak apa-apa gitu loh karena ada uang ataupun pendapatan dari lainnya. Makanya saya bilang di sini carilah income ataupun income itu harus lebih besar daripada pengeluaran barulah teman-teman baru bisa terjun ke dunia investasi seperti itu. Jadi mencari pekerjaan terlebih dahulu aktif income ya. Jangan gunakan uang pinjaman untuk investasi. No, big no ya guys ya. Jangan sekali-sekali menggunakan uang hutang untuk investasi, ya, karena itu akan berpengaruh terhadap psikologi kita.
sangat berpengaruh, ya. Nah, yang kedua adalah membuka usaha, dan ketiga memiliki passive income. Nah, passive income ini biasanya dari sewa rumah atau kos-kosan, ya, atau mungkin teman-teman yang punya kebun nih, orang tuanya sudah punya kebun, atau mungkin teman-teman di sini yang sudah punya kebun, ya. Kalau saya di tempat saya itu di Pekanbaru itu, ya, rata-rata masyarakat Pekanbaru itu punya kebun sawit. Nah, itu jadi passive income kami. Ya, jadi setiap bulan kami mendapatkan panen lah, hasil panen penjualan sawit tersebut. Nah, uang itu boleh kita putar ke dunia investasi. Jadi kami sarankan di sini, ya, investasi itu jadikanlah sebagai pendapatan sampingan, ya, atau side job lah. Jangan dijadikan pendapatan utama. Tapi banyak orang yang bilang trading for living. Wah, hidup dari dividen. Nah, teman-teman harus tahu dulu cash flow mereka itu udah berapa miliar. Ya, jarang saya lihat orang-orang seperti saya, ya. Saya mengakui kami di sini belum punya uang di rekening kami ini MM-an. Belum bisa, teman-teman, tuh trading for living. Mereka itu trading for living, kehilangan cut loss itu masih ada income dari perusahaannya, masih ada income dari aset lainnya, ya. Baru mereka bisa trading for living. Tapi kalau misalnya kita punya aset 10 juta doang di rekening, terus putar semuanya ke pasar. Kalau pasar saat ini memang lagi enak, lagi trending, ya, lagi ada uptrend dan juga ada downtrendnya. Tapi kalau di market sideways, nah itu jadi PR tuh teman-teman, karena pada dasarnya retail trader itu banyak loss ketika market lagi sideways. Kalau sekarang, wah, percaya dirinya naik, entry apa aja langsung naik. Ya memang saat ini market lagi trending seperti itu, ya. Jadi poin pertama yang harus teman-teman siapkan sebelum investasi adalah pendapatan terlebih dahulu, ya, harus lebih besar daripada pengeluaran. Lalu yang kedua, nah ini nggak kalah penting teman-teman, yaitu adalah dana darurat, ya. Banyak orang-orang melupakan hal ini teman-teman, ya. Ini jujur saja, banyak menggunakan uang-uang, tapi ketika mereka investasi itu tidak menyiapkan dana darurat. Padahal dana darurat di sini itu sangat penting teman-teman, karena kita sebagai manusia kan tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi ke depannya. Ya mungkin saat ini kita baik-baik aja, atau mungkin keluarga kita saat ini memang baik-baik aja, tapi kita tidak tahu kan, ya. Ini amit-amit lah, ya, terjadi kepada kita, tapi kita harus menyiapkan. Makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan, ya. Nah, dana darurat ini ibarat payung tersebut. Sebelum terjadi apa-apa, ya, ibaratlah kalau misalnya kita kecelakaan, ya, terkena kecelakaan di sini, lalu kerusakan rumah, ya, atau kebakaran rumah, lalu kita di PHK. Nah, inilah kita harus siapkan untuk emergency tersebut, teman-teman, ya. Makanya saya bilang dana darurat ini salah satu poin yang sangat penting, ya, untuk teman-teman siapkan terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia investasi, ya. Karena manfaatnya apa? Itu tidak kebingungan mencari uang tunai dalam jumlah besar. Karena kan kadang kita investasi nih, target kita, contoh kita entry di 5.000, target kita 10.000. Tapi ketika kita membutuhkan uang tersebut, investasi kita lagi floating loss. Harga saat itu di harga 2.000. Itu kan berarti floating loss-nya sudah hampir 50% itu, teman-teman. Ya, yang sebelumnya uang kita 10 juta, tapi masih floating loss itu tinggal 5 juta. Kalau misalnya kita jual kan sayang, karena kita tahu nih proyeksi perusahaan ini bagus ke depannya. Tapi karena kita lagi butuh sekarang, mau tidak mau kita harus cut loss saham tersebut, lalu digunakan untuk hal yang kita tidak inginkan tadi. Makanya saya bilang, gunakanlah uang itu, uang investasi itu adalah uang dingin, bukan uang panas ataupun uang dapur bahasanya, ya. Nah, yang kedua, dana investasi tidak tergerus, yang seperti sudah kami jelaskan juga, ya. Dan yang terakhir itu membuat psikologi teman-teman tuh tenang, ya. Jadi kita rilis gitu loh. Ibarat siap kehilangan, ya udahlah, hilang aja nggak apa-apa, yang penting sudah sesuai plan, sudah sesuai analisa. Nah, barulah biarkan market yang bekerja. Kalau misalnya kita gunakan uang panas, apalagi hutang, teman-teman, ya, itu akan berpengaruh besar terhadap psikologi kita. Tidak bisa tidur karena pengalaman pribadi. Jujur aja, teman-teman, ya, saya juga pernah, ya, berhutang kepada orang, lalu diputar ke dunia investasi. Dan apa dampaknya terhadap saya? Ya, uangnya hilang, teman-teman.
untungnya saya masih punya tabungan. Karena saya di sini ngomong ke dia, ya. Kalau saya ada chance ataupun plan, ini proyeksinya akan tumbuh 10% dalam 3 bulan. Ternyata di minggu keempat, ya sahamnya langsung ARB berjilid. Nah, ini pengalaman pribadi yang teman-teman di sini jangan mengikuti apa yang saya lakukan. Ya, ini saya sharing di sini ke teman-teman agar teman-teman dapat ilmunya, tidak harus terjadi loh, tidak harus kejadian ke teman-teman, tapi dari saya saja cukup saya saja mengikuti ataupun menyampaikan ataupun mengalami hal tersebut. Ya, jadi jangan sampai teman-teman, karena ketika saya menggunakan uang hutang tersebut, saya jadi kurang tidur, ya, terus kepikiran terus seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali lah teman-teman, ya, gunakanlah uang dingin untuk investasi seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga, ya, yang harus teman-teman perhatikan untuk sebelum terjun ke dunia investasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah lunasi hutang. Nah, penting nih, ya. Balik lagi ke omongan kami tadi. Sebelum teman-teman terjun ke dunia investasi, ya, usahakan teman-teman tidak ada hutang. Ya, karena memang hutang itu memberatkan psikologi kita. Boleh berhutang karena perusahaan-perusahaan besar juga hutang teman-teman ke bank, tapi hutang mereka itu mereka sekolahkan, bukan mereka putar ke investasi. Ya, investasi mereka yang putarkan itu sudah mereka ukur lah. Jadi kalau misalnya dilihat dari artikel ya di sini ya, hutang itu tidak boleh lebih dari 30% pendapatan. Contoh pendapatan teman-teman di sini 10 juta. Tidak boleh hutang teman-teman itu lebih dari 3 juta. Ya, karena kalau misalnya lebih dari itu akan membuat psikologi teman-teman berat lah untuk melunasi hutang tersebut. Ya, banyak nih teman-teman di sini pasti fear of missing out nih. Oh, ada HP baru, ada sepatu baru nih, beli, ada pay later gitu kan. Mungkin untuk ketika eksekusinya teman-teman nggak ada beban, tapi ketika menjalaninya, nah itu jadi beban ke teman-teman. Jadi saya lebih prefer ke teman-teman lebih baik cash lah, lebih baik bayar langsung full di depan, biarlah ketika itu bebannya berat gitu kan. Wah, tahu gitu uangnya gue putar dulu nih daripada gue harus bayar cash. Jangan teman-teman, ya jangan. Orang yang profesional saja tidak mau melakukan seperti itu, ya karena itu berpengaruh terhadap psikologi mereka, ya. Karena banyak pikiran pasti kan, wah harga mobil contohnya harga iPhone 14 contohnya saat ini 25 juta. Gua punya uang 30 juta. Ya udah gua DP dulu 15 juta, sisanya ntar gua bayar pakai hasil tradingan. Gayanya seperti itu, ekspektasi awalnya. Tapi ya tidak ada yang tahu ke depannya. Itulah makanya saya bilang lunasi hutang terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia investasi, ya. Catat nih penting nih teman-teman ya. Dan yang keempat kita harus mengenal investasinya, ya tentunya harus kenal dulu nih bentuk ataupun aset yang kita investasikan. Setelah teman-teman sudah income-nya sudah lebih besar daripada pengeluaran, lalu yang kedua tadi sudah punya dana darurat, ya. Lalu yang ketiga tadi sudah melunasi hutang. Nah, step selanjutnya adalah teman-teman harus mengenal investasi yang teman-teman lakukan, ya. Jadi investasi itu kan banyak ya. Ada investasi emas, ada deposito, ada obligasi, ada investasi saham, ya, reksadana dan lain sebagainya. Nah, tentukan terlebih dahulu risk ataupun karakteristik diri teman-teman untuk menentukan investasinya. Contoh, teman-teman di sini tipenya yang nggak mau melihat angka itu merahnya tuh, wah pokoknya kalau angka merah teman-teman tuh jadi nggak bisa tidur, jantungnya langsung dak-dik-duk, terus kepikiran terus. Nah itu pilihlah aset-aset yang berisiko rendah. Contohnya seperti deposito, ya deposito itu return-nya per tahun itu sudah pasti teman-teman, ya. Dan teman-teman tidak perlu takut, ya karena dijamin dari sisi deposito tersebut. Ya, lalu ada reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu juga low risk lah seperti itu. Ya, coba balik lagi. Jika low risk juga return-nya juga low. Tapi balik lagi itu merupakan karakteristik teman-teman. Lalu ada tipe di sini mungkin yang nonton di sini ataupun yang mengikuti webinar di sini, oh Pak, saya nggak apa-apa sih Pak ngelihat merah, saya tahu kok risiko investasi itu masuk ke dalam moderat ya, ataupun risikonya tuh menengah lah. Nah itu teman bisa masuk ke saham ya, lalu obligasi, ya itu termasuk kami kategorikan ke dalam risiko yang menengah ya.
Karena dari sisi saham itu kan pasti ada volatilitasnya, cuma tidak sekencang ataupun tidak secepat indeks maupun gold, apalagi trading gold di digital ya, bukan gold fisik ya, tapi gold di digital. Nah, pasti ada volatilitas yang kencang. Jadi kalau misalnya teman-teman yang moderat ataupun yang siap ataupun ketika melihat merah itu biasa aja ya, bisa ke saham dan juga obligasi ya, seperti itu. Nah, ada lagi karakteristik ataupun profil orang itu dia high risk, wah suka cacing naga-naga ya, suka mental judi tapi terukur. Nah itu ada tuh manusia-manusia seperti itu ya, dia siap nih, udah disimpan sama dia 10 juta di 1 bulan itu, jadi mereka itu menyimpan uangnya ataupun menyisihkan uangnya dari pendapatannya untuk cacing naga-naga yang sebenarnya ini adalah high risk ya, tapi balik lagi high risk high return. Nah, itu bisa teman-teman masuk ke forex, indeks ya, gold, oil. Nah, itu salah satu aset-aset yang termasuk high risk, teman-teman. Ataupun risikonya tinggi tapi sekalinya tepat analisanya, wah, itu income-nya langsung besar ya. Seperti itu. Jadi, tahuilah ataupun kenali diri sendiri terlebih dahulu. Diri teman-teman ini apakah termasuk ke dalam low risk atau ke dalam moderate risk atau ke dalam high risk, seperti itu. Jadi ketika sudah tahu diri sendiri teman-teman ya, barulah teman-teman tentukan investasinya ya. Kalau misalnya kami di sini adalah termasuk ke dalam moderate risk ya, karena kami di sini juga tidak kuat. Walaupun kami analis, walaupun kami namanya juga karakteristik manusia tidak akan membohongi teman-teman ya, melihat pergerakan yang kencang juga kami juga akan sedikit ragu ataupun sedikit tidak bisa tidur lah, seperti itu. Jadi lebih baik investasinya di saham ya, properti, investasi tanah ya, yang overall at the end of the day itu bakalan naik juga kan, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu poin kelima yang harus teman-teman ketahui sebelum terjun ke dunia investasi adalah memiliki mindset yang tepat ya. Sudah menentukan aset investasi yang dipilih ya, sudah tahu hasil resikonya, nah mindsetnya lagi harus diatur. Memang ini akan tidak cepat ya mengatur mindset ini, tapi akan sepanjang waktu ataupun lama-kelamaan teman-teman akan berpikirlah bahwa memang investasi itu bukan return yang pasti ya, dan juga return yang cepat, karena mindset itu akan berpengaruh terhadap trading plan kita ataupun investing plan kita ya. Banyak trader-trader profesional ataupun jangan profesional lah, trader-trader yang sudah lama ya, itu masih mindsetnya itu masih salah teman-teman. Contoh, ya salah satu mindset yang salah ketika investasi. Oh, ini salah satu perusahaan ini akan merger terhadap perusahaan lain. Contohnya perusahaan A merger ke perusahaan B. Wah, ini berpotensi sahamnya akan naik tinggi nih. Padahal itu belum pasti, baru rumor aja. Tapi mereka sudah spekulasi. Dan mindset mereka itu langsung berpendapat, oke, gue taruh uang 100 juta, at least 3 bulan lagi bakal naik nih, karena ada potensi merger di perusahaan ini. Nah, hal-hal tersebut itu coba dijauhin lah teman-teman, spekulasi-spekulasi seperti itu ya, mindset seperti itu. Karena ya teman-teman ya, jujur ya, yang membuat teman-teman kaya itu ya, itu bukan investasi. Tapi Pak Nanda, Warren Buffett itu kaya Pak dari saham? Oh, teman-teman nggak tahu. Dia ataupun beliau itu sebelum dia investasi ke saham, beliau sudah punya $1 juta teman-teman dari bekerja. Lo Keng Hong Pak Nanda, Lo Keng Hong itu dulu bekerja, ya dia bekerja dulu, barulah entry pertama ke United Tractor itu nominalnya itu bisa dikatakan ratusan juta teman-teman. Lah kita ini contoh 5 juta, mau entry 5 juta, berharap jadinya MM-an, ya mau gimana? Kecuali teman-teman di tahun 2021 entry Shiba Inu, lalu Doge, ya itu hanya momentum teman-teman ya, dan kami pun bisa memasukkan ataupun mengkategorikan koin-koin micin tersebut itu hanya spekulasi dari market aja ya. Jadi balik lagi ya, investasi itu teman-teman bukan membuat teman-teman cepat kaya ya. Kalau ingin cepat kaya teman-teman harus bekerja, banyakkanlah income ataupun banyakkanlah keran yang teman-teman miliki. Jika keran A ini macet ataupun keran A ini rusak, ada keran B dan juga C dan juga D dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke mindset, karena balik lagi kalau misalnya mindsetnya sudah salah, pasti kedepannya bakalan salah, seperti itu ya. Balik lagi ke fondasinya.
Semakin pondasinya kuat, maka bangunan itu akan kuat walaupun diterpa oleh hujan, diterpa oleh badai, ya. Belajarlah dari lingkungan ataupun alam, teman-teman. Kita lihat pohon yang besar, ya, itu kan memiliki akar yang kuat dan juga batang yang besar, ya. Kalau pohon tidak memiliki batang yang besar dan juga akar yang kuat, itu ketika diterpa angin itu akan jatuh dengan mudah. Tapi kalau misalnya akarnya kuat, bawahnya kuat, pondasinya kuat, lalu batangnya juga kuat, ya, mau petir, mau badai, ya, pasti akan susah untuk dijatuhkan. Begitulah juga dengan kita sebagai investor, ya, kalau sudah knowledge-nya sudah pas, lalu mindset-nya juga pas, uang yang digunakan juga benar, ya niscaya teman-teman di sini akan tepatlah untuk melakukan investasi tersebut, ya. Dan terakhir di sini kami akan memberikan contoh kasus ke teman-teman, ya, untuk bagaimana memanage uang ataupun pendapatan yang teman-teman miliki. Ini mengacu terhadap kasus saya, ya, yang saya gunakan selama ini. Jadi enggak selama ini, Deng. Saya mulai menggunakan teknik 50-30-20 ini semenjak tahun 2021 hingga saat ini, ya. Jadi kami rutin, ya, untuk membagi income kami keseluruhan itu 50% di kebutuhan, ya. Jadi kami kategorikan ataupun kami bagikan 50% itu untuk kebutuhan, lalu 30% itu untuk keinginan. Jadi kami juga mengkategorikan ataupun memberikan space untuk keinginan, ya, karena manusia itu pasti akan ada inginnya, ya, daripada butuhnya. Tapi kami tetap memberikan porsi yang lebih besar terhadap kebutuhan daripada keinginan. Dan 20% itu kami taruh ke dalam investasi. Ya, contoh kasus, ya, contoh kasus income-nya 10 juta, ya. Lalu kebutuhannya itu akan kami langsung taruh di 5 jutanya itu, ya. Jadi kami pisahkan. Nah, ini cara-cara memisahkan ini balik lagi terserah ke teman-teman. Boleh membuat 2 rekening atau 3 rekening, silahkan, ya. Langsung ditransfer ke rekening berbeda, boleh. Tapi ada juga, kalau saya pribadi sih hanya menggunakan 1 rekening, ya. Dan saya harus disiplin lah dalam hal untuk membagi-bagi ini. Jadi ketika 1 bulan itu langsung 5 juta itu saya sisihkan untuk kebutuhan, ya, lalu keinginan 1 juta di 1 bulan itu, dan investasi itu saya pribadi itu langsung ditaruh ke 4 juta. Lah Pak Nanda, tadi 30% itu untuk keinginan, tapi kenapa berubah menjadi 10%? Ya ini balik lagi, ya, tergantung ke teman-teman memberikan ataupun memproyeksikannya bagaimana, ya, karena 30% dan juga 20% ini opsional, ya. Bahkan itu bisa saja saya itu di 1 bulan itu tidak ada belanja keinginan saya, full saya taruh di investasi. Contohnya kapan? Ketika akhir tahun kemarin, karena saya melihat ada potensi window dressing, ya, itu saya langsung banyak membeli saham, teman-teman. Nah, jadi dari sisi investasi ini kami bagi lagi, ya, ada dana darurat sebesar 300.000, ya, jadi setiap bulan kami menabung untuk dana darurat, ya. Tidak boleh diusik sama sekali dana darurat ini, hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang seperti kami jelaskan tadi, ya, seperti kecelakaan, ya. Kalau misalnya nggak kepake, Pak Nanda, ya alhamdulillah bagus, nggak apa-apa aja, ya. Penting saya punya save money seperti itu, ya. Lalu kami juga membeli saham lokal itu sebesar 2 juta, saham Amerika itu sebesar 1 juta, dan saham gorengan atau forex itu kami kategorikan ke 700.000. Nah, ini merupakan cash yang saya pribadi gunakan, ya. Boleh teman-teman di sini diedit ataupun di sendiri gitu, inovasikan sendiri, terserah. Tapi kami di sini menggunakan teknik 50, 30 dan juga 20. Inilah cara kami mengatur uang agar kami di sini psikologi kami mantap, lalu trading plan kami bagus, ya, dan juga tidak mudah untuk melakukan intervensi terhadap plan-nya tersebut, ya. Oke, mungkin itu saja materi webinar kita pada siang menuju sore hari ini. Bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya, dipersilakan kita diskusi, karena sore hari ini saya kategorikan memang materinya itu tidak terlalu berat, ya, hanya sedikit sharing, tapi ini walaupun nggak berat, tapi menjadi core lah, ya, menjadi materi yang penting teman-teman harus ketahui sebelum terjun ke dunia investasi, seperti itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, saya izin minum dulu Pak Adam. Oke. Menarik sekali, ya, materi yang disampaikan oleh Pak Nanda, ini basic sekali, jadi sebelum memulai investasi, jangan lupakan 5 poin tadi, ya. Saya ingin curcol nih Pak Nanda, kalau misalkan banyak orang misalkan gajinya UMR tapi pengen investasi, itu gimana ya Pak Nanda? Ada tips dan trik nggak untuk kasus seperti itu? Oke, banyak juga tuh pertanyaan seperti itu Pak Adam. Gaji UMR. Nah, UMR mana dulu
Pak Adam. Kalau UMR Singapura sih 20 juta, Pak Adam. Iya, maksudnya UMR Jakarta misalkan nih. Oke. Kita ambil UMR Jakarta. Kalau UMR Jakarta kita taruh saja misalnya kan 5 juta ya. Nah, balik lagi, kita gunakan metode 50, 30, dan 20. Memang dari sisi porsi akan semakin kecil. Nah, kalau teman-teman di sini yang mungkin income-nya itu UMR, saya usahakan ataupun saya rekomendasikan carilah pendapatan lain. Karena kan kerja di kantor itu kan nggak 24 jam ya. Satu hari itu kan 24 jam. 12 jam memang di kantor. Nah, 12 jam lagi teman-teman ngapain? Nah, bisa gunakan untuk passive income ataupun side hustle ya. Mungkin siang, pagi sampai sore itu kerja di kantor yang mendapatkan active income-nya. Lalu dari maghrib ke jam 10 sebelum istirahat, nah carilah kerjaan-kerjaan sampingan. Banyak ya. Ada apalagi saat ini ya Pak Adam ya. Kita bisa jadi content creator, kita bisa jadi jualan online shop ya, karena banyak teman-teman saya juga UMR, gajinya UMR, tapi total atau gross netnya itu malah lebih dari saya, belasan juta malah. Ada juga teman kita ya Pak Adam ya, kerjanya cuma di rumah, nenteng-nenteng main komputer, ngoding, tapi gajinya 20-30 juta. Jadi untuk sekarang ini ya, bagi teman-teman yang mau ya, beda, nggak bisa sama mau itu beda. Kadang banyak orang bisa, tapi karena malas jadinya nggak mau. Ya, bagi teman-teman yang mau, sebenarnya banyak untuk mendapatkan passive income ataupun side hustle kerjaan sampingan. Ya, tergantung balik lagi ke diri sendiri teman-teman ya, ingin mencari hal tersebut atau tidak. Ya, banyak kok di TikTok, apalagi teman-teman yang sering main TikTok di sini pasti ada kan website untuk pekerja kerja di rumah saja gitu kan. Banyak bisa content creator, ada yang menjadi financial advisor ya, ada yang edit website dan lain sebagainya. Banyaklah teman-teman untuk meningkatkan income. Jadi walaupun gaji UMR menurut saya tidak menutup kemungkinan lah untuk teman-teman terjun ke dunia investasi. Cuma ya pelan-pelan ya. Tidak harus langsung jeder 2 juta, jeder 3 juta gitu kan. Karena kebutuhan kita harus diutamakan terlebih dahulu dari investasi. Seperti itu Pak Adam. Oke. Kalau misalkan ada kasusnya seperti ini, katakanlah kita sudah cukup nih dan juga sudah siap untuk melakukan investasi, tapi dana daruratnya belum ada. Nah, itu bagaimana Pak Nanda? Katakanlah kita punya uang nih nganggur 10 juta, cuman kan kita tahu dana darurat kita siapkanlah fleksibelnya di sekitaran 10 juta juga. Nah, apakah itu kita harus mengutamakan investasi dulu atau dana darurat dulu nih Pak Nanda kira-kira? Oke, berarti uang nganggurnya 10 juta gitu Pak Adam ya? Iya. Oke, kalau misalnya seperti itu, ya taruhlah dana daruratnya sebesar 20%. Jadi 2 juta itu dana darurat, 8 jutanya bisa kita investasikan. Nah, 8 juta ini yang kita investasikan tuh kalau bisa ya, itu di moderate risk ataupun risiko yang menengah. Kalaupun saham, itu sahamnya di sektor consumer good ataupun sektor yang defensif. Jangan sektor yang ofensif seperti sektor teknologi ataupun sektor komoditas, karena itu kan volatilitasnya lumayan kencang itu daripada sektor consumer good ataupun sektor yang defensif lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya 10 juta, 2 jutanya taruh di dana darurat, 8 jutanya itu dibagi lagi untuk memilih perusahaan-perusahaan yang defensif ya. Kalau misalnya saya pengen offensive stock juga Pak Nanda, karena saya agak gatal gitu melihat pergerakan kencang juga pengen gitu ya. Bolehlah gunakan 5-10% dari 8 juta tadi. Ya, seperti itu Pak Adam. Jadi, tapi overall mayoritas taruh di saham yang defensif seperti itu. Oke, mungkin bagi rekan-rekan yang mau bertanya silahkan ya. Ini mungkin satu lagi nih Pak Nanda. Katakanlah kita sudah siap nih, sudah ada dana darurat, kemudian katakanlah income juga lebih besar dari pengeluaran. Kemudian ketika kita ingin memilih aset investasi, apakah kita pilih ke satu investasi aset yang sudah kita proyeksikan akan menguntungkan atau kita pecah ke beberapa aset, misalkan kita pecah ke saham, kemudian pecah ke indeks, ataupun kita ke komoditas, atau mending ke satu aset investasi. Menurut Pak Nanda gimana nih pandangannya? Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya. Kita sudah siap untuk investasi, semua syarat-syarat tadi sudah kita penuhi. Lalu apakah bagus ditaruh satu aset aja atau dibagi-bagi? Seperti itu Pak Adam ya? Yap, betul. Nah, ada 2 point of view sebenarnya Pak Adam. Yang pertama itu dari Lo Keng Hong ya.
Lo Keng Hong itu tipenya adalah put your money in one bucket. Nah, jadi kalau kamu sudah yakin dengan investasi ini, dengan aset ini, kenapa harus membagi-bagi? Langsung saja taruh semuanya. Itu ajaran dari Pak Lo Keng Hong. Ada juga ajaran dari Pak atau Mr. Warren Buffett, yaitu don't put your money in one bucket, ataupun jangan taruh ke seluruh uang kamu di satu tempat. Nah, jadi teman-teman di sini dari dua statement ataupun dua point of view investor hebat ini ya, yang satu yang terhebat di Indonesia ya, Bapak Lo Keng Hong, yang satu terhebat di dunia itu Warren Buffett. Teman-teman silahkan pilih saja. Ya, kalau misalnya saya pribadi, bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau misalnya saya yakin dengan aset tersebut, itu saya tidak 100% menaruh uang saya semuanya, teman-teman. Karena apa? Ya, karena kami di sini itu belum setua mereka, belum banyak pengalaman seperti mereka. Mereka itu sudah melewati 3 krisis, teman-teman. 98, 2008, dan juga 2018 juga ada krisis ketika itu, 2020, sudah banyaklah krisis yang mereka lewati. Jadi wajar mereka bisa bikin statement seperti itu. Sedangkan kami di sini kan masih muda, umur 20 baru melewati krisis di tahun 2020 kemarin. Ya, nah dari 2020 saja pun kami tidak mendapatkan opportunity cuan, tapi kami di situ evaluasi, kami mencatat apa saja sektor ketika recovery itu bagus. Ya, jadi seyakin-yakinnya kami ke dalam suatu aset investasi itu paling besar ya 70% dari total dana investasi kami taruh ke aset tersebut. 30%-nya tetap kami akan bagi-bagi ke sektor-sektor yang defensif. Karena mereka itu semua kan mereka itu ketika Warren Buffett dan juga Lo Keng Hong itu rajin investasi ketika krisis ekonomi. Kalau misalnya ekonomi lagi baik-baik saja, mereka jarang investasi, teman-teman. Ya, seperti itu. Itu bedanya real investor yang mencari saham Mercy, harga Avanza ya, dengan investor yang biasa-biasa saja. Mereka itu ketika krisis makin greedy, makin serakus mereka untuk menyerok di aset-aset yang murah seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya oleh Pak Adam, apakah saya akan menaruh ke satu tempat? Tidak, ya. 70% maksimal dari total porto kami akan kami taruh ke dalam satu tempat, sisanya itu akan kami diversifikasi seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari YouTube berkaitan nih dengan materi webinar pada siang hari ini. Kalau misalkan kita ingin investasi di suatu aset, kemudian cara baca open posisi mau beli ataupun jual, itu gimana ya, Pak Nanda? Oke, ini kita mungkin lebih ke arah teknikal ya ini ya, mungkin lebih ke arah teknikalnya ini ya. Iya. Atau misalkan dari sisi sektor, dari sisi fundamentalnya dulu, kemudian kita ke teknikalnya, mungkin dari pandangannya seperti apa? Oke, kita bicara investasi ya Pak Adam ya. Jadi kalau misalnya bicara investasi itu tidak ada bicara sell ya. Jadi kita bicara hanya buy ya. Nah, kalau misalnya investasi itu biasanya ke properti, gold ya, lalu ada saham ya. Lalu tadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan ya open posisinya ya. Ya tentu kita sebagai investor juga tidak muluk ataupun tidak langsung spontan, oh ini perusahaannya sudah murah nih, langsung beli. Ini sudah under value, sudah harganya paling rendah di 5 tahun terakhir. Tidak seperti itu. Karena kita itu punya keterbatasan uang. Berbeda sama big money ataupun hedge fund yang memiliki uang yang sangat banyak lah. Jadi mereka itu sudah open posisi, ditarik ke bawah lagi pun masih bisa open posisi ataupun bisa buyback di harga bawah. Bedanya sama kita retail investor ya, kita harus melihat beberapa aspek dulu teman-teman sebelum entry di suatu aset, apalagi di saham ya. Pertama yang harus kita lihat ya, ekonomi saat ini itu sudah mengarah terhadap recovery atau belum. Nggak apa-apa telat ya. Misalnya teman-teman di sini ingin beli perusahaan A. Perusahaan A itu ternyata bottoming-nya itu 4.500. Nah, ketika teman-teman entry itu di harga sudah naik ke 4.800. Ya nggak apa-apa telat, tapi kita sudah tahu ya bahwa ekonomi saat ini sudah menuju ke arah recovery. Daripada teman-teman spekulasi, oh ini sudah turun nih, sudah di bawah sekali, tapi belum ada tanda-tanda recovery dari ekonomi. Itu sama saja permisalannya teman-teman menangkap pisau yang jatuh. Memang ketika pas menangkapnya, itu terlihat keren dan juga terlihat return-nya itu akan luar biasa, ya beli di bottoming ya. Tapi kalau misalnya teman-teman gagal memanfaatkan momentum itu, menangkap pisau yang jatuh tersebut, apa akibatnya?
ya pasti teman-teman akan terluka dari sisi tangannya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teknik entry itu ada dua untuk investasi. Yang pertama ada lump sum, yang kedua ada dollar cost averaging. Nah, saya merekomendasikan mana? Saya lebih merekomendasikan ke teman-teman untuk melakukan dollar cost averaging ataupun nabung saham, ya. Banyak dari sisi pemerintah pun memberitakan ataupun memediakan, yuk kita nabung saham, ya. Bukan untuk kita all in saham gitu kan. Jadi belilah saham itu secara rutin per bulan boleh, per minggu juga boleh, atau per 3 bulan sekali juga boleh. Yang penting teman-teman nabunglah ke dalam aset tersebut. Seperti itu Pak Adam. Jadi untuk entry marketnya bisa gunakan dollar cost averaging daripada lump sum. Karena kalau lump sum memang returnnya besar, tapi sekali rugi juga besar. Tapi kalau misalnya kita gunakan dollar cost averaging, mungkin bulan ini kita dapat di harga tinggi. Bulan depan, waktu kita beli lagi, ternyata harganya turun. Nah, tentu average kita kan akan turun ke bawah. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, saya lihat dari YouTube, dari aplikasi, tidak ada pertanyaan lagi, baik dari Zoom juga tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, mungkin kita sudahi untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih kehadirannya. Kita tunggu lagi di minggu depan ya. Kita akan membahas topik yang menarik juga seputar update di dalam pasar ataupun tips dan trik trading. Oke, terima kasih Maxian. Selamat siang, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.